Wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Kautsar yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Yang paling utama pada sore hari ini kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah lah yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita, terkhusus dalam masalah sholat atau masalah ibadah. Bagaimana yang disabdakan Rasul, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sedang sholat. Jadi sholat nggak boleh bikin sendiri. Kita hubungi. Nah, untuk sore hari ini kita sampai pada menghadap ke kiblat ketika kita mampu. Tentunya orang yang mampu berarti orang yang dalam keadaan sehat, ya. Berarti kalau dalam keadaan sakit boleh tidak menghadap ke kiblat. Ya, bahkan ketika sholat itu pun kalau sakit bisanya berdiri dengan berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring isyarat, kalau nggak bisa isyarat disolatkan. Maka kata orang-orang jangan menunggu sholat jamaah itu ketika menjadi jenazah, tapi biasakan sholat jamaah di masjid dalam setiap waktu. Untuk kali ini yang kita pelajari bahwa sholat itu harus menghadap ke kiblat bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah yang dibacakan di depan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Fawalli wajhaka, Al-Baqarah ayat surat yang kedua ayatnya 150. Apa katanya? Fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya. Di Masjidil Haram itu yang ada apanya? Ka'bahnya. Dan di mana kamu saja berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua, suratnya kedua ayatnya 150. Juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang buruk sholatnya, idza kumta ila sholati fa asbigil wudu tsumastaqbil qiblata. Apabila kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, maka sempurnakan wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Nah, ini semua perintah untuk melaksanakan sholat itu menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblatnya mana tadi? Masjidil Haram yang ada Ka'bah syarifahnya. Maka ketika kita sholat di selatan Ka'bah berarti menghadapnya kemana? Ke utara, karena menghadapnya ke kiblat. Sama ketika nanti berada di barat Ka'bah berarti menghadapnya kemana? Ke timur. Berarti kita ini berada di mana Ka'bah? Di timur Ka'bah. Maka
kurang lebih yang mengarahnya ke arah barat agak serong sedikit gitu ya Bu ya. Jadi itu diantaranya adalah tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita berdiri untuk melaksanakan sholat, yakni menghadap ke kiblat. Kemudian orang yang biasa menjaga dirinya menghadap ke arah kiblat, namun kemudian dia salah menghadap ke arah lain yang dia sangka sebagai arah kiblat. Jadi wis mantep, misalkan pergi ke suatu tempat, ya Bu ya, rumangsane wis menghadap ke kiblat, tapi ternyata keliru. Ya ternyata keliru. Apa yang harus mereka lakukan? Lalu kemudian dia mendapatkan bukti bahwa dirinya adalah salah. Maka dia tidak diwajibkan mengulangi sholatnya. Itu adalah sebagaimana nanti sabda Nabi juga. Karena memang sudah ikhtiar rumangsane wis menghadap kiblat. Kan kadang-kadang kita pergi ke suatu tempat itu rada bingung nggih, iki jane kulone iki ngendi gitu kan. Kadang-kadang rumangsane wis marep kulon ternyata marep ngidul, atau marep ngulon kaya wis marep ngulon ternyata marep ngalor ya. Bisa kan itu terjadi ketika kita pergi ke suatu tempat yang jauh dari tempat kita. Pernah seperti itu Ibu? Ya, maka ketika salah enggak usah ngulangi. Jadi sholatnya sudah dianggap sah. Sebagaimana dari hadis Nabi Amir bin Rabi'ah, dia berkata, "Kuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudlimatin falam nadrin ainal kiblatu fasalla kullu rajulin minna ala khiyalihi falamma asbahna dzakarna dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazala wa aina matwalu wa samma wajhullah." Katanya, kami bersama Nabi dalam suatu perjalanan, berarti bersama Nabi dalam keadaan safar, ya Bu ya. Lah pada malam yang gelap, berarti safarnya melewati malam karena melewati malam yang gelap. Berarti safarnya agak jauh ya Bu ya. Sehingga kami tidak tahu di mana arah kiblat, namanya saja malam. Endi lor endi kidul kaya apa? Kentung. Di lor endi kidul ya. Karena safar jauh melewati malam sehingga tidak tahu mana arah kiblat. Tidak tahu di mana arah kiblat. Lalu semua orang dari kalangan anggota rombongan kami mengerjakan sholat menghadap ke suatu arah tertentu, tapi tidak tahu mana arah kiblatnya. Lah tatkala kami memasuki waktu pagi, kami menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu turun ayat, kemana saja kalian memalingkan wajah, maka di sanalah wajah Allah. Jadi karena memang tidak tahu, apalagi di waktu malam yang tidak tahu arah tempat, arah kiblat. Ngendi to jane lor kidul kulonnya itu mana, maka akhirnya sholat ke suatu arah. Maka sampai Nabi dijawab, kemana saja arah yang kau tuju, disitulah di sana ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanda tidak usah mengulangi sholat yang kiblatnya salah, apalagi di waktu malam yang tidak kelihatan arah mana barat mana selatan. Lah ini diperkenankan juga untuk tidak menghadap kiblat dalam keadaan dua. Berarti syarat pertama adalah menghadap kiblat. Lah dua ini termasuk yang boleh tidak menghadap kiblat. Satu, pada saat mengerjakan sholat sunnah bagi orang yang sedang berkendaraan. Kendaraan itu bisa apa? Mobil, bisa pesawat, ya Bu. Bisa apa lagi? Kereta api ya.
Maka bagi orang yang berkendaraan boleh tidak menghadap kiblat apabila engkau sedang berkendaraan dengan mobil atau transportasi sejenisnya. Maksudnya kalau sepeda motor kan gampang turun ya, menggok sini nanti sholat di masjid sana ya. Nah, karena naik mobil nanti kalau mau nunggu masjid mungkin kelamaan, akhirnya sholat di atas kendaraan. Maka engkau diperkenankan mengerjakan sholat sunnah tanpa harus menghadap kiblat. Berarti mengikuti kendaraan berjalan. Tapi di sini disebutkan hanya sholat sunnah. Diusahakan kalau sholat wajib tetap menghadap ke kiblat, kecuali ya pesawat. Kan pesawat nggak bisa tuh Bu, Pak aku tak sholat sih medun. Medune nang ngendi ya Bu ya? Arep medhun ning pinggiran karo golek wedang sik, boleh ndak? Ndak bisa. Sama seperti kereta api juga sama. Apalagi kereta api jalannya dia sendiri ya. Seperti kemarin kejadian kecelakaan itu, katanya kalau putri-putri suruh naruh di mana? Di belakang biar enggak kenapa? Enggak kena, kalau kecelakaan tidak kena, tapi ya kemarin prakteknya kan banyak yang putri yang kena ya. Ya maka kalau di atas kendaraan-kendaraan seperti itu tentunya tidak hanya sholat sunnah, kecuali memang ketika kita menuju ke suatu tempat nanti cukup waktunya, jadi tetap berusaha untuk biar bisa menghadap kiblat. Ya tinggal melihat waktunya ya. Kalau waktu sholat subuh kan waktunya pendek ya, kalau tidak segera sholat nanti takut waktunya habis, akhirnya sholat di atas kendaraan. Ngerti nggih? Padahal sholat subuh termasuk sholat fardu. Jadi kalau zaman dulu ke Jakarta itu kan lama ya Bu ya. Dulu tuh kalau ke Jakarta itu harus melalui malam dulu ya. Jadi pasti misalkan berangkatnya sore sampai sana baru pagi pun kadang-kadang waktu subuhnya sudah hampir habis. Kalau enggak segera sholat di atas bis itu ya nanti terlambat. Nah sekarang sudah ada jalan tol sini ke Jakarta itu ternyata lebih cepat ya, sama seperti dulu kita ke Semarang itu berjam-jam. Sekarang setelah lewat jalan tol Solo Semarang itu hanya 2 jam. Berarti kan kira-kira ditempuh sholat untuk menghadap ke kiblat kan masih bisa. Itulah zaman sekarang ya Bu ya. Jalan biar cepat selesai, biar cepat sampai, lewatnya jalan tol ya, jalan yang langsung menuju sasaran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabihu ala rahilati qabla ayyuwajin tawajjaha wa yutiru alaiha ghairu annahu la yusalli alaiha al-maktubata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya menghadap ke arah mana saja kendaraan beliau menuju, serta melakukan sholat witir di atas kendaraan pula, tetapi beliau tidak mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Ini yang mengatakan tadi sholat yang boleh di atas kendaraan hanya sholat sunnah. Namun jika dalam keadaan darurat seperti zaman dulu kita ke Jakarta itu harus melalui waktu mangkate sore ya, itu pun antri bisnya lama ya Bu ya, macet sisan ya, kemudian baru sampai sana pagi ini kalau mau nunggu waktu subuh sudah habis lah. Di situ kita saatnya melakukan sholat fardu walaupun di atas kendaraan. Sholat ini dilakukan dengan isyarat kepala dengan cara menundukkan kepala pada saat sujud lebih rendah daripada saat rukuk. Jadi cukup menundukkan kepala, karena kalau dengan cara sujud betulan
namanya naik kendaraan pasti ya bahaya, betul apa enggak ya. Jadi cukup dengan isyarat. Berarti rukuknya lebih tinggi daripada sujudnya gitu ya. Berarti sujudnya lebih rendah untuk menandakan bahwa itu adalah sujud dan yang satunya adalah rukuk. Kalau orang-orang yang malas kan wes ora sah salat wae. Ribut karena memang namanya perjalanan itu penuh dengan kesibukan ya. Jadi namanya perjalanan itu selama kita musgil ya. Jadi disibukkan dengan namanya perjalanan itu mau sholat saja susah ya Bu ya. Mau makan saja ndak enak toh. Misalkan beli bakso dibawa ke mobil, nanti kan butuhnya melayu-melayu, harus minum teh panas pakai gelas ya. Padahal juga ada mobil yang disertai dengan dranger, apa itu namanya? Apa namanya yang untuk air panas itu? Kan biasanya ada kan yang mobil-mobil bagus itu selalu disediakan air panas, nggak usah perlu kita bawa termos. Tapi di dalam mobil itu sudah disediakan air panas. Misalkan yang mabuk-mabuk, yang pusing-pusing gitu ya, tinggal ngambil aja, di situ ada air panas. Walaupun kadang-kadang sering habisnya, ya. Karena memang kadang-kadang kalau habis tidak diisi lagi ya. Itu bagi orang yang dalam keadaan pusing. Tapi kalau minum di dalam bis saja susah, ini berarti maka ada yang mengatakan boleh sholatnya dikosor selama dia dalam keadaan safar, dan tentunya safar itu ya tadi sudah disibukkan dengan berbagai macam hal, maka boleh mengkosor sholat. Jadi sebabnya kosor sholat itu kecuali dalam keadaan safar. Safar itu apa artinya? Perjalanan yang memerlukan tenaga yang inti. Kemudian yang dua, dalam kondisi perang boleh tidak menghadap kiblat, namanya saja kondisi perang ya. Berdasarkan firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan ya. Bahkan orang yang sholat dalam keadaan perang itu nanti dibagi menjadi dua. Yang satu sholat menghadap musuh, yang satu sholat bersama imam. Namanya sholat khauf. Sholat apa ibu-ibu? Ya, sholat dalam keadaan takut. Jadi sholatnya dibagi dua, yang satu sambil menjaga kalau ada musuh datang, itu pun sambil membawa senjata. Yang satunya baru sholat bersama imam, nanti kalau sudah dapat satu rakaat gantian. Yang ikut sholat bersama imam ganti menjaga musuh, kalau musuh datang langsung dia akan mengeluarkan pelurunya gitu ya Bu ya. Maka disebut dengan sholat khauf. Boleh dalam keadaan apapun dan tidak usah menghadap ke kiblat. Jadi ada dua, yang pertama tadi karena safar, yang kedua karena dalam keadaan perang. Ibnu Umar berkata juga, mustaqbilil qiblati au ghairu mustaqbiliha, baik dia menghadap ke arah kiblat maupun tidak. Nafi' berkata, aku tidak memandang Abdullah bin Umar menyebutkan hal itu kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara faedahnya apa Bu? Apabila engkau naik pesawat terbang, misalnya sesudah sholat zuhur, dan engkau mengetahui secara pasti bahwa engkau tidak akan dapat mengerjakan sholat lagi kecuali sesudah maghrib, maka engkau harus mengerjakan sholat asar tepat pada waktunya di dalam pesawat.
meskipun menghadap ke arah selain kiblat, karena waktu itu lebih kuat mengukuhkan kewajiban sholat, sehingga dia didahulukan daripada menghadap ke kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah kita bahas. Walaupun tadi sholatnya yang tidak menghadap ke kiblat atau di atas kendaraan itu sholat sunnah, tapi seperti tadi naik pesawat, yang apalagi yang pesawat menuju ke arah Mekah Mukarramah atau ke arah Jeddah berapa jam? 9 jam ya, pasti akan melalui beberapa waktu sholat. Ini pun juga banyak pertanyaan. Ketika kita sholat di atas pesawat itu kan boleh tayamum ya. Padahal di atas pesawat itu pada mengatakan nggak akan mungkin ada debu yang masuk. Kenapa? Karena pintunya tertutup rapat. Terus bagaimana cara kita ambil tayamum? Padahal tayamum dengan menggunakan debu yang bersih. Jadi fikih kontemporer sudah mulai membahas tentang hal itu. Maka ada yang menjual tisu. Kalau tisu itu biasanya tisu basah, isinya air kan. Tapi ini ada wacana bahwa tisu itu isinya debu. Jadi untuk apa? Melaksanakan tayamum di atas pesawat. Tapi karena memang belum ada, ya akhirnya kita ketika di atas pesawat ngambilnya tayamum ya sudah di atas selimut atau di atas kursi ya. Kira-kira yang dekat dengan tempat duduk kita apa? Langsung sholat ya. Kemudian tayamum di atas pesawat, dan sholatnya pun juga tidak menghadap kiblat, mengikuti kendaraan itu berjalan. Jalannya ngalor ya menghadap ngalor, ketika ngidul ya menghadap ke selatan. Apalagi waktunya sudah mau habis. Paham Ibu-ibu sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Ada, monggo Ibu. Bentar. Nggih, mboten napa-napa, nggih. Nggih. Ya nanti melihat waktu tadi ya. Kalau waktunya sudah kira-kira mepet, nanti menepati kaidah ini. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Berarti kan jenengan aslinya dilarang karena merasa ragu-ragu dalam keadaan najis gitu ya. Tapi karena dalam keadaan darurat, sesuatu yang darurat tadi dikatakan boleh karena dalam keadaan darurat. Apalagi tadi seperti kita mau sholat waktunya sudah hampir habis, jadi menepati yang darurat itu tubihul mahdurat. Jadi karena darurat maka boleh mengerjakan sholat dalam keadaan najis. Ya tetap wudu ya, tetap wudu karena sholat itu tidak sah kalau sebelum wudu, tetap wudu. Nggak usah ya. Nanti ada perintah itu tidak membutuhkan pengulangan gitu. Ngerti nggih Bu? Sampun itu aja nggih. Monggo Mbak. Enggak apa-apa. Ya, namanya siapa? Ibu Sri Handayani apa Sri Mulyani? Oh. Monggo. Yang meninggal. Boleh atas nama yang meninggal. Mungkin dulu ketika hidup beliau yang memberikan modal ya, sudah jadi banyak, kemudian berkorban atas yang meninggal. Ini banyak pertanyaan. Ketika korban begini boleh enggak Umi mengambil jatah? Kan korban dibagi 3. Sepertiga untuk shofibul korban, sepertiga untuk dihadiahkan,
sepertiga untuk fakir miskin. Untuk yang meninggal pun juga boleh. Gitu. Boleh, boleh. Boleh ya, boleh. Banyak hadis yang menerangkan tentang apabila ibumu meninggal boleh enggak aku berkorban atas nama dia, boleh. Boleh ya? Ya. Boleh, nanti langsung dibelikan kambing atau sapi. Untuk siapa Mbak Sri Handayani? Oh iya, iya. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan yang bagus. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang selatan? Nah, sebelum kita lanjutkan. Oh, oh. Nek enggak berani ya diantarkan sama Mbak MC-nya. Oh iya, monggo Bu siapa? Hah? Bu Hajah Nurul, ayo. Monggo. Pertanyaannya bagus banget ya Bu ya. Yang pertama tentang jamak di negeri orang. 1, ketika kita di negeri orang kan memang boleh ya menjamak sholat, apalagi dikaitkan dengan waktu yang sangat mepet ya Bu ya. Mau sholat saja istilahnya nggak boleh. Alhamdulillah keinginan orang Indonesia karena juga tadi dalam keadaan darurat ya samanya daripada nggak sholat lebih baik dijamak gitu kan. Akhirnya orang-orang Indonesia tadi melaksanakan sholatnya dengan cara dijamak selama 4 tahun. Padahal sudah jadi mukim di sana, tapi karena kerjaan ya harusnya ketika kerjaan membuat susah sholat itu harusnya ya segera pindah ya. Tapi gimana namanya maisah ya, Allah memberikan rezekinya kok lewat di situ gitu ya. Maka ya ikhtiar semaksimal mungkin. Ya salah satunya dengan cara melaksanakan sholat jamak ya selama berapa tadi? 4 tahun. Kemudian yang kedua, yang kedua tentang pakaian kerja. Nah ini kan juga termasuk salah satu kewajiban bagi seorang muslim ketika kita keluar atau berada di sekitar non mahram, kita kan harus menutup aurat ya. Berarti kan tempat itu melarang kita untuk memakai pakaian syar'i. Boleh nganggo kaos saja, kaos yang pendek, nggak boleh yang panjang. Ini kan berarti sudah aturan banyak melanggar syariat. Mestinya harus segera pergi cari kerjaan yang lain.
Nggak pakai jilbab. Oh di Sepang, pakai jilbab nggak apa-apa. Berarti beda beda tempat, beda aturan ya. Padahal yang di Jepang aja pakai jilbab nggak apa-apa. Ini yang gimana tadi? Padahal Malaysia itu terkenal negara yang Islamnya, tapi kenapa malah tidak memperkenankan pakai jilbab? Artinya gini, pakai pakaian yang syar'i. Karena bolehnya pakai kaos itu pun kaos yang tidak boleh panjang. Bahkan memakai dagger juga nggak boleh. Nah ini sangat sungguh terlalu. Lah paling enggak boleh pakai kaos pendek, tapi biasanya kan di luar di dalamnya ditambahi pakai apa? Dagger. Lumayan ya Bu ya, bisa menutup aurat. Sekarang masih di sana? Oh sudah enggak. Alhamdulillah sudah. Oh, Masya Allah. Itulah Indonesia. Alhamdulillah sekarang udah lepas ya. Oh, belum ya ya. Iya. Masya Allah. Lah itu ya aturannya salah. Harusnya dari sejak awal aturan-aturan diberitahu. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah keluar. Tapi harusnya ketika kita kerja tentunya memilih yang bisa melaksanakan syariat Islam. Apa gunanya kita sebagai orang Islam kalau tidak melaksanakan sesuai dengan syariat Islam? Kapan ya Mbak Turun? Masya Allah. Dulu siapa yang kerja di sana? Masya Allah, ternyata dirinya sendiri. Berarti sekarang banyak istighfar, ya, banyak istighfar. Kemudian sholat yang telah dia lakukan, sekarang berarti banyak melaksanakan sholat sunnah, ya, supaya Allah bisa mengganti dengan banyak kesalahan ketika dilakukan selama 4 tahun. 4 tahun jamak terus ya. Kemudian pakaiannya juga tadi termasuk sekarang sampai makanya sekarang dia pakai dagger ya. Dia ganti yang dulu ketika bekerja di mana Malaysia tidak boleh pakai dagger. Masya Allah. Alhamdulillah ini merupakan hidayah yang bagus sehingga sekarang bisa menutup auratnya dengan sempurna. Apalagi dari Masjid Al-Kautsar dikasih seragam. Kecuali yang belum pakai seragam ya. Insya Allah suatu saat nanti akan disempurnakan seragamnya. Itu ya Bu ya. Nggak usah malu-malu, nggak pakai seragam besok nggak berangkat nggak boleh. Ya Bu ya. Pokoknya yang penting nganggo baju sing mirip-mirip gitu nggih. Kancane ungu aku tak yo nganggo rodok ungu, ndak apa-apa ya. Hitam aja juga nggak apa-apa kok ya. Nggih. Sampun gitu Mbak Nurul. Banyak istighfar ya Tahayu. Sekarang udah nikah? Oh, udah punya putra? Loh, ya Allah. Lah kok tak kira perawan. Ternyata sudah 4. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya nanti tidak ngikuti seperti ibunya. Berarti celengannya udah banyak loh ya 4 tahun. Jadi uang apa enggak? Enggak barokah berarti ya. Lah itulah orang yang kerja melanggar syariah itu ternyata ya enggak barokah. Nyatanya kerja 4 tahun enggak dapat apa-apa. Dapat rumah? Enggak. Terus dapat apa suami? Oh buat sekolah. Di mana? Oh Masya Allah. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekarang harus disertai dengan banyak istighfar. Mumpung di bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah itu amal yang paling disukai adalah taubatan nasuha. Muhasabah terutama nanti di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya Bu ya, introspeksi diri. Introspeksi dirinya apa? Ya melingkar dengan keluarga, berdoa dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari karena waktu itu adalah waktu yang ijabah. Gitu nggih. Jadi doa bersama-sama, zikir bersama-sama,
banyak membaca takbir bersama-sama, kemudian nanti berkorban. Kan kata ulama, tidak ada yang istilah nggak mampu. Sekarang apalagi kambing itu harganya, kemarin saya lihat di samping rumah itu ada yang jual kambing korban 1 juta. Ya, nah berarti orang yang punya uang 1 juta dianggap mampu, betul apa enggak? Maka ancamannya kata Nabi, siapa yang mampu berkorban tapi tidak berkorban, maka jangan engkau dekati musolaku. Tidak boleh mendekati musola. Ada yang belum pernah sama sekali korban, Bu, di sini? Ada? Lah usahakan dari panitia nanti buka tabungan khusus korban. Seperti ikon Haji Indonesia tahun 2026 itu loh, Mbah Juwariah. Umur 100 berapa kemarin? Nyelengi pakai apa? Ember ditaruh di bawah tempat tidur, embernya ember kuno. Jadi uangnya itu dicelengi, ditaruh di ember di bawah tempat tidur, ditutupi kain yang lusuh. Ternyata sekarang bisa berangkat haji. Jangankan yang termasuk mbah-mbah penjual gorengan tiap hari nyelengi ya. Kalau sekarang belum bisa nyelengi haji, ya kita nyelengi korban. Paling enggak itu selama hidup pernah berkorban. Nggih Bu nggih. Sedina nyelengi 2.000, wah dikeki putune dhuwit, karo putune 2.000 ditabung, bismillah niat arep nggih korban. Mbah Juwariah itu sampai tiap hari direwangi makannya hanya ambil dari kebun belakang. Ya mungkin kalau kita kok enengi godhong telo makame karo godhong telo ya Bu, tak godhong telo digodhog kowe karo dilawuhi sambel, Masya Allah, karo goreng gereh, enak banget toh. Karena dia takut jangan sampai mengganggu uang tabungan untuk haji. Benda iso mangkat berangkat haji lah, karena tekadnya kuat. Ternyata ya Allah memanggil. Ternyata orang yang haji itu tidak harus yang uangnya banyak, betul apa enggak? Wong di duit akeh, nek urung kepanggil untuk melaksanakan ibadah haji, ora makat-makat, betul apa enggak? Eman-eman, karena enggak dapat apa-apa. Padahal kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Gitu ya Bu ya. Maka kalau Mbah Juwariah saja bisa, kenapa kita enggak bisa? Ane kula niku sakniki wis umure swidak niku swidak nek nunggu reguler berapa? 30 tahun, berarti berapa? Lagi 90 tahun toh Bu? Ya, insya Allah bisa. Ternyata kalau tekad bisa. Siap Bu? Lah maka kalau kita belum bisa haji, lah sekarang berusaha untuk nyelengi untuk berkorban. Siap Ibu? Ya nanti kalau bisa dititipkan sama panitia masjid ya, nyelengi 2.000 ditulis sama Mbak panitia. Oke. Siap Mbak panitia menuliskan? Ya. Ya sedina 2.000 sebulan berapa? Berapa? 60. Ya kalau hitung aja 30 hari. Berarti 12 bulan Lah berarti kan kalau harga kambing korban itu 1 juta kan, ya tinggal sedikit toh Bu, bisa pasti bisa. Paling enggak orang hidup itu sudah pernah sekali korban, jangan sampai belum pernah berkorban. Ngoten nggih Bu? Insya Allah bisa ya Bu. Ya. Jadi diniatkan mulai sekarang, pokoknya ikut melu-melu kaya Mbah Juwariah. Mbah Juwariah nyelengi untuk haji ditaruh di ember, ditaruh di bawah tempat tidur. Kayak orang kampung itu kan wedi masuk bank karena tulisannya open. Jadi dia
ngertinya di open itu kok wong bar mlebu neng bank kok do ireng-ireng. Tambah percaya itu loh, nek masuk bank, keluar bank langsung ireng karena di open ya. Padahal open itu artinya apa? Buka. Saking ya wong desa nggih. Kaya Mbah Juwariah mau. Jadi nyelenginnya ndak usah ke bank. Ke bank dadak nganggo persyaratan macam-macam, dadak takon nama ibunya, nama tanggal lahir kan susah toh, Bu. Ya ternyata Mbah Juwariah bisa nyelengi lewat ember. Lah kita ndak muluk-muluk, ndak usah haji dulu, tapi kita bisa berkorban. Nanti sampai rumah ditengok celengane lagi nggih. Wis eneng urung celengane 750 ya. Nek wis eneng tukokke kambing sing cilik ya ora apa. Walaupun fikih kurban itu harus pilih yang gede toh. Ya. Nek iso ya milih kambingnya sing lemu, kaya ustadzah ini loh lemu-lemu ya. Kambingnya sing lemu, gede dhuwur ya. Kemudian kalau Nabi itu warnanya putih ada hitamnya di matanya. Jadi harganya memang mahal. Tapi karena kita mampunya lagi kambing regane 750 ya ora apa. Wah, sing penting pernah berkorban. Bisa, Bu? Bu. Bisa ya insya Allah. Yang penting karena niat. Karena inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah sudah menitipkan kepada kalian nikmat yang banyak. Ya kan kita jualan laris. Ya iso sampai kaya ngene iki kan karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Semuanya adalah titipan. Lah kita diajari disuruh bersedekah setiap setahun sekali. Makanya ya korban tadi dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk shahidul korban, sepertiga dihadiahkan, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau uang pelit lah ya urunan 3,5 juta di masjid neng entuk kambing 5 kilo. Sesuk aku harus neng pasar langsung tak tukokne daging entuk oke. Tapi itu disebut korban apa ndak? Ndak, padha wae wong pelit, bakhil. Jadi ndak mau dibagi untuk ikut di masjid. Paham Ibu-ibu? Lah, itu termasuk satu amal yang paling dicintai oleh Allah di hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kayak poso, boleh poso tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa Dzulhijjah. Kalau enggak ya pilih yang Senin sama Kemis, pahalanya 2. Dapat puasa pahala Senin Kemis, dapat pahala puasa Dzulhijjah. Tapi kalau qadha enggak boleh, ya Bu ya. Jadi kalau puasa Senin Kemis di bulan Dzulhijjah, pahalanya jadi dapat 2 puasa Senin Kemis dan puasa di bulan awal Dzulhijjah. Lah kalau tidak bisa minimal tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai apa? Sekalian tadi muhasabah pada hari Arafah, berdoa bersama keluarga bareng-bareng dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari ya Bu ya. Ingat nanti pada hari Arafah banyak berdoa. Dan sebenarnya kita sudah suruh banyak takbir itu juga tanggal 1 Dzulhijjah. Kita sudah disuruh banyak membaca takbir seperti sahabat Rasulullah pergi ke pasar belanja, orang pasar ikut takbir semua. Dan jenengan belanja ke pasar apa enggak kalau Idul Adha? Biasanya beli bumbu apa enggak? Bumbu rendang, beli bumbu soto, beli terus bumbu sate, beli. Terus dimasak sendiri, makan sendiri. Oh sama keluarga ya. Alhamdulillah ya. Setahun sekali kita makan bersama-sama. Tapi enggak ingat ustadzahnya ya Bu ya. Jauh kok ya Bu ya. Ya. Paham Ibu-ibu? Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Mbak Hajah Nurul sudah haji apa belum? Harusnya 5 tahun itu sudah 4 tahun di sana udah harus haji ya.
Ada pertanyaan lagi? Sudah? Ya. Nah, monggo. Biasanya pahamnya kita itu dengan pertanyaan. Ayo Mbak Sri Handayani. Oh, Masya Allah. Ya, monggo Mbak Sri Handayani. Heeh. Heeh. Oh, ya salah satu sunahnya memang disebutkan namanya. Ya kalau memang biar tambah pahala ya Bismillah disebutkan nggak apa-apa. Kan biasanya panitia kelompok sapi satu adalah kelompoknya Ibu Sri Handayani. Ya, maksudnya salah satu sunahnya selain disebutkan namanya, dia suruh menyaksikan. Ya nek iso gitu suruh nyembelih sendiri, tapi kan nggak mungkin kan dengan nyembelih sapi sendiri. Ya nanti malah di apa? Diserutuk malah medeni kan. Akhirnya ya salah satu sunahnya menyaksikan. Gitu kan Mbak Sri Handayani. Jadi kalau memang tambah pahala enggak apa-apa. Bismillah niatnya karena mencari ridho Allah, bukan karena pamer. Betul? Ya jadi memang sunahnya dengan peso yang tajam, disebutkan namanya, kemudian menyaksikan penyembelian. Siap ya Bu ya? Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi dalam sholat pasti harus ada niat. Nah untuk sahnya sholat kita disyaratkan harus ada niat, yakni bahwa engkau meniatkan sholat yang akan engkau kerjakan. Walaupun tidak disebutkan niatnya, tapi harus tahu apa yang harus kita lakukan itu sholat apa. Dan orang sadar iki sholat subuh, apa duhur, apa asar, nanti berapa rakaatnya juga nggak tahu. Jadi harus tahu kira-kira aku tuh mau sholat apa. Hal itu namanya niat. Oh ini nek awan ki berarti sholat duhur, nek sore sholat asar, ngerti nggih? Dan itu wajib. Jadi harus menentukan di dalam hati apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah. Ya. Di sini ada hal-hal yang perlu diinformasikan dengan jelas. Yang pertama, tiada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Berarti niat itu fisudur, tidak usah disebutkan. Padahal dulu ketika kecil kita leh ngapal ke niat itu wis sak pol-pole ya Bu ya. Diajari carane niat poso nawa itu somal godi an ada iwardilillahi ta'ala gitu. Ketika subuh nawa itu usoli ya gimana ya sampai dulu suruh ngapal gila. Ternyata menurut pendapat fikih wanita ini bahwa niat itu di dalam hati, bukan pada lisan. Gitu ya Bu ya. Nah, pada seluruh ibadah semuanya kecuali niat ibadah haji dan umroh itu dilafadzkan. Kalau haji gimana? Labbaik Allahumma hajjan. Ya kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh labbaik Allahumma umrotan. Jadi boleh dilafadzkan. Tapi kalau ibadah yang lainnya semuanya rata-rata menerangkan tidak ada perbedaan pendapat adalah niatnya di dalam hati, tidak pada lisan. Yang kedua, tidak ada perbedaan pula bahwa siapa saja yang mengucapkan niat dengan lisannya karena lupa, karena saking wis biasa diajari sejak kecil niat tidak diucapkan, akhirnya ketika sholat selalu mengucapkan dengan lisan. Nah kalau memang lupa, di situ juga namanya saja al-insanu makanul khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kecuali memang dia niatnya dengan karena lupa. Yang berbeda dengan apa yang dia niatkan
dalam hatinya, maka yang dianggap adalah yang ada diniatkan di dalam hatinya. Jadi Allah akan memberi pahala itu lewat niat. Niatnya adalah di dalam hati, bukan di dalam lisan. Yang ketiga, tidak ada perselisihan ulama bahwa mengeraskan niat di dalam sholat itu termasuk bid'ah yang buruk. Jadi jangan sampai ya, ketika sholat mengeraskan niat, itu tidak ada perbedaan pendapat, semuanya mengatakan itu adalah bid'ah yang buruk. Seperti yang dikatakan Syekhul Islam, al-jahru bin niyati fi sholati minal bidai sayyiati laisa min bida'il hasanah wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin lam yakul ahadun minhum innal jahra bin niyati mustahabun walahu bid'atun hasanatun faman qala dzalika faqad khalafa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul a'immatil arba'ah wa ghairihim wa qailun hadza yustatabu fa intaba wa ila uqiba bima yastahiquhu. Mengeraskan niat dalam sholat itu termasuk bid'ah yang buruk, bukan bid'ah yang baik. Ini merupakan hal yang disepakati di antara kaum muslimin. Tiada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa mengeraskan niat itu termasuk amalan sunnah atau mustahabah. Tiada pula yang mengatakan itu sebagai bid'ah hasanah. Siapa saja yang mengatakan itu berarti dia sudah menyelisih sunnah Rasulullah SAW dan ijma' 4 imam madhab dan ulama selain mereka. Orang yang mengatakan sunnahnya mengeraskan niat itu harus disuruh bertaubat. Jika dia bertaubat maka dia bebas dari hukuman. Sedangkan jika dia tidak mau bertaubat, maka dia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Ya, karena kita dulu zaman kecil wis biasa belajar tentang niat dikeraskan, maka sekarang kita sudah tahu, bahkan itu sudah merupakan kesepakatan ulama bahwa niat itu adalah di dalam hati. Tapi niat merupakan kewajiban. Innamal a'malu biniat. Tapi harus di dalam hati, tidak boleh di dalam lisan. Kecuali apa tadi? Ketika niat haji dan umroh. Kalau haji tadi gimana, Bu? Allahumma labaika hajan. Kalau umroh, Allahumma labaika umrotan. Bedanya hajan dengan umroh. Kemudian demikian halnya dengan melafadzkan niat secara lirih untuk didengar oleh diri sendiri, itu juga termasuk bid'ah. Walaupun usolli fardhu subhi rakaatain dulu, Umi juga waktu kecil sudah biasa menghafalkan. Tapi setelah tahu tentang dasar-dasar yang kuat, semuanya niat itu adalah di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Memang semua niat itu wajib. Dan Allah memberi pahala sesuai dengan niat kita. Tapi mau baca keras atau liris tetap termasuk dikatakan bukan dari contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena tidak pernah diriwayatkan satu hadis pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui seseorang pun dari kalangan sahabat bahwa beliau melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram, baik secara lirih maupun secara keras. Beliau juga tidak mengucapkan artinya, aku mengerjakan sholat ini menghadap kiblat 4 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum, tidak boleh. Juga seseorang mengucapkan artinya sebagai penunaian kewajiban atau sebagai qadha. Tiada secuil pun dalil tentang hal itu, sehingga semuanya itu adalah bid'ah. Padahal kullu bid'atin
dolalah wa kullu dolalatin finnar. Walaupun ya di mana-mana mereka selalu mengajarkan untuk supaya ada niat. Memang niat itu wajib, cuman niat itu di dalam hati, bukan di dalam lesan. Kemudian yang pokok adalah niat itu harus dilakukan secara serangkaian dengan takbiratul ihram, yakni sesaat sebelum takbir. Adapun niat itu apabila munculnya di dalam hati sesudah takbiratul ihram maka itu tidak boleh. Jadi niat itu sebelum takbiratul ihram. Seperti soal puasa wajib itu niatnya harus malam. Ya, malam sebelum terbitnya fajar. Kalau besok kita puasanya puasa wajib apa puasa sunnah? Sunnah ya. Jadi puasa sunnah Arafah itu akan menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Maka kalau nggak puasa man poso sehari bisa menghapus dosa 2 tahun sebelum dan sudah. Maka insya Allah niatkan untuk puasa semua ya Bu ya. Alhamdulillah Umi sudah dibokeng jadi imam dan pengisi tausiah buka bersama di hari Arafah sambil memimpin doa nanti di pengajian Manahan. Mudah-mudahan di sini nanti ada yang mengadakan karena sedekah pada waktu itu adalah sedekah yang paling dicintai oleh Allah. Kemarin Umi ngisi di Az-Zahra itu juga langsung tuan rumahnya langsung bilang sama anak-anaknya yang kerja di luar, Bunda saya cerita nih anak saya itu langsung urun untuk supaya mengadakan acara buka bersama di hari Arafah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon bimbingannya ya Bunda katanya. Alhamdulillah ketika kita nyampaikan waktu itu judulnya adalah amalan di awal 10 Dzulhijjah. Nah, salah satunya adalah suruh banyak sedekah. Monggo nanti berlomba-lomba kalau mau ngadakan buka bersama istilahnya patlek ya. Jadi bawa dewe-dewe. Enak sing bawa sekone, ada yang bawa tempe, ada yang bawa tahu, ada yang bawa sayur asem gitu ya Bu ya. Ada yang membawa sambel, ada yang membawa karak, ada yang bawa gereh ya Bu ya. Ternyata jadilah satu makanan yang sehat, apalagi makannya bareng tur pas buka bersama. Jadi semuanya rasanya nikmat. Monggo nanti mau ngadakan pergang ya boleh ya. Pergang, gang sana, gang sini. Yuk kita ngadakan berlima boleh. Ya Bu ya, nanti Umi dikirim videonya. Gak usah dikirim sayur asemnya tapi dikirim videonya. Siap semuanya? Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kemudian tidak diwajibkan niatnya imam sama niatnya imam dengan niatnya makmum dalam sholat berjamaah. Dengan demikian boleh saja dilakukan sholat berjamaah dengan makmum yang berniat sholat sunnah dengan imam yang berniat sholat wajib. Berarti imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah juga boleh ya. Misalkan itu adalah walaupun beda niat tetap boleh, cuman sholatnya berjamaah bersama imam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian dikuatkan lagi juga fanasu alaiha salam nason jalian ala analikuli ahadin manawa wasoha yakinan analil imami niyatahu walil makmum niyatahu la ta'alluqu lil ihdahuma bil ukhra. Nabi SAW menetapkan nas yang jelas bahwa untuk setiap orang yang dia niatkan, maksudnya setiap orang itu sesuai dengan niatnya, maka sah secara meyakinkan bahwa untuk imam apa yang dia niatkan, maksudnya sholat bersama imam, imamnya sholat wajib,
makmumnya sholat sunnah karena Allah memberi pahala lewat niatnya masing-masing. Yang terakhir, tidak disyaratkan pula niat sholat qashar bagi orang yang menginginkan mengqashar sholat. Ini adalah pernyataan sebagian besar ulama salaf dan akan diterangkan pada pembahasan yang akan datang insya Allah. Berarti kita bahas hanya sampai di sini saja, pas sampai kita ya. Mudah-mudahan yang akan datang kita lanjutkan pada bab yang baru. Masih kita belajar masalah fikih sholat. Bisa dipahami Bu-Ibu? Dasar pertamanya adalah tadi apa? Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sedang sholat. Tadi mulainya jam 4 kurang 10 ya. Pas, berarti 1 jam. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan nanti bisa melaksanakan amalan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Banyak takbir ya, banyak zikir, banyak taubat Mbak Nurul ya. Tadi yang sudah dilakukan kemarin 4 tahun ya. Mumpung di bulan Dzulhijjah ini lakukan untuk bisa taubatan nasuha. Dimulai dengan memperbanyak sedekah. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.